Sekarang saya minta pergi sekarang juga dari sini. Saya nggak mau lihat wajah kalian lagi di sini. Kami pamit ya Mas Dewa. Lo hari ini lagi sibuk nggak? Nggak terlalu sih. Kenapa emang? Nah, jadi gue lagi ada di kafe dekat kantor lo. Ya kalau misalnya lo lagi santai, gimana kalau kita makan bareng, ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa kerja sama bisnis. Di mana sebenarnya anak kita, Mas? Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti dapatkan anak kita. Kita cari sama-sama. Yang penting kita jangan putus asa ya. What? Jadi Tante Regina punya anak dari Om Ivan? Oh my God. Kok gue bisa nggak tahu sih? Pesan kek apa? Oh ya, oke. Waiter. Ya. Semua pesan minum dulu. Oke. Kamu pesan apa? Mineral water satu ya. Gue ke toilet dulu ya, Del. Oh ya, selain. Sis, kayaknya gue nggak bisa lama, nggak apa-apa. Oh, ya nggak apa-apa dong. Gue sekalian juga mau ada janjian sama Mas Niko. Paling gue minta bill dulu ya. Nggak usah, tadi gue dari toilet langsung bayar kok. Hah? Serius? Iya. Ini gue ditraktir sama Pak Sutri baru nih, yang udah jadi sultan sekarang. Ya Allah, makasih loh ya, gue jadi kecipratan, tapi sering-sering loh. Iya, sama-sama. Kasih. Ini nggak apa-apa, gue jalan duluan. Iya nggak apa-apa dong. Ya udah. Hati-hati ya. Dadah. Dadah Kirana. Silakan Pak kartunya. Oh, ya. Terima kasih. Ini Kirana gimana sih? Diteleponin nggak diangkat-angkat. Mana lagi dia? Dia ketemuan sama Siska atau siapa sih? Tumben banget, nggak ngabarin. Ditelepon juga nggak bisa. Oh ya, masuk. Permisi Pak Dewa, maaf mengganggu waktunya. Ada meeting Pak. Ada meeting? Sorry, bukannya meeting kita jam 5? Iya Pak, maaf. Tapi kalian minta dimajukan. Yaudah, kamu siapin ya meeting. Saya izin kembali ya Pak. Permisi. Loh, kamu? Hai. Kok bisa di sini? Bisa dong. Sayang. Apa? Katanya kangen. Ya iya, tapi... Ya udah, kamu bilang kangen aku. Terus kamu bilang juga hari ini kerja lembur. Ya udah, aku sempatin datang ke sini biar bisa ketemu dulu. Sambil aku bawain roti bakar kesukaan kamu, terus aku juga bawain kopi buat kamu. Aku nggak ganggu waktu kamu kan?
kamu gak akan pernah ganggu waktu aku, oke? Cuman hebatnya kamu ya, bisa-bisanya kamu nyuruh karyawan aku, staf aku untuk bohong sama aku. Ini kalau jadi kebiasaan gimana? Ya sekali-sekali nggak apa-apa kan? Ya. Mas, ya kita makan dulu. Oke. Nih, buat kamu. Ini apa? Selamat makan. Selamat makan. Malas saya makan sendiri, suapin. Manja deh. Ya mumpung ada karyawan jadi ya udah. Ya, Enak. kamu gak ada bosannya makan roti ini? Enggak. Tadi beli sama siapa? Ya. Permisi Pak Dewa, Bu. Maaf mengganggu waktunya ya. Pak, tamu meeting kita jam 5 sudah datang. Oke, jam 5. Oke, ini masih jam 5 kurang 15, jadi suruh mereka dulu di ruang tunggu. Nanti jam 5 pas baru kita meeting ya. Bilangin saya masih bersama istri saya. Baik Pak, saya permisi. Terima kasih. Bu. Mas, kamu yang bener aja sih. Masa kamu biarin klien kamu nunggu? Kasian loh. Loh kok kasihan? Sekarang gini, kita meetingnya tuh jam 5. Oke, 17.00. Nah sekarang itu masih kurang 15 menit lagi. Ya udah biarin mereka nunggu. Sekarang waktunya aku itu untuk istri aku dulu. Tuh kan bener kan aku ganggu waktu kamu. Gak ada kamu ganggu aku sama sekali. Belum kok 15 menit lagi. So ya sudah kita manfaatkan dengan baik. Mau cari kerjaan kemana lagi? Udah dari pagi kagak dapet, susah banget sih. Jalan kok ngalangin mulu. Wati, udah lama kita nggak ketemu. Parman? Iya udah lama. Masih jualan? Ya, saya begini-gini aja dari dulu. Ngomong kamu kerja di mana? Baru keluar. Majikan yang kemarin galak banget. Udah gitu pelit lagi. Ini lagi nyari kerja dari pagi, belum dapet. Oh iya, nah kebetulan di komplek ini ada orang kaya cari ART. Mau nggak? Bayarannya gede loh. Seriusan? Serius, baru tadi pagi dia ngomong ke saya. Mau. Ada alamatnya kan? Ada, ya udah, aku catat dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini alamatnya nih. Kali aja nih rezeki lu. Iya, bener. Makasih ya, Mar. Iya. Ntar kalau gue diterima, lu mampir-mampir. Gue belanja di lu terus. Oke, tapi jangan ngutang ya. Ya jelas kagak, kan orang kaya katanya. Ya, makasih ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Ntar gue bantu doa ya. Ya, amin. Mas, Kenapa? makan yang bener dong. Itu pelan-pelan tuh. Apaan? Ini, kamu gimana sih? Nih. Apa sih? Aduh, apaan? Ntar kalau Apa? itu sekretaris gue datang gimana? Jadi panik deh aku. Enggak, udah gak apa-apa. Lagian juga emang kenapa sih? Nyium istri sendiri, mau meluk istri sendiri juga emang kenapa? Gak boleh. Kan istri sah, ya kan? Gak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Gak mau, yang lama. Lamanya di rumah aja. Iya, lamanya di rumah. Itu karena aku meluk kamu sampai pagi. Tapi kalau sekarang ya udah. Emang kenapa? Lagian juga aku heran deh. Gini,
Kamu bisa-bisanya mentang-mentang lagi sama Siska terus kamu lupain suami kamu. Iya, kamu gak ada kabar sama sekali. Iya, maaf, bukannya ngelupain. Siska juga ngabarnya ngedadak kok. Oh. Jadi aku bukan maksudnya lupa. Aku cuma baru ngabarin tadi tuh. Yaudah. Iya. Yaudah, yuk makan dulu. Bentar. Iya, jadi tadi gue di rumah sakit ketemu sama Angga. Dan dia nanyain lo, Nak. Mudah-mudahan kehadiran Angga nggak ngeganggu hubungan aku sama Mas Dewa. Tapi apa aku harus cerita ya sama Mas Dewa soal Angga? Hei, kenapa diam? Mikirin apa? Enggak, aku seneng aja bisa nyempetin kesini dan ketemu sama kamu. Makan bareng lagi. Nah yaudah, ini udah mau jam 5. Oke, aku meeting dulu. Kamu tungguin aku di ruangan aku aja ya. Kamu tunggu di sana, selesai aku meeting nanti kita pulang bareng. Oke? Yaudah, iya. Meeting dulu, aku kerja dulu ya. Semangat. Ya sih. Wah, rumahnya gede banget. Adem lagi. Permisi. Permisi. Halo. Apa nggak ada orang ya? Ya, gimana nih? Mbak Beka? Siapa ya? Saya Wati, Mbak. Saya dulu kerja di rumah Mas Dewa. Mbak Beka kan sering ke sana. Saya sering lihat Mbak. Oh iya. Mbak Wati ya. Terus Mbak Wati mau ngapain kesini? Oh, itu Mbak. Saya tadi ketemu tukang sayur, si Parman. Dia ngasih tahu katanya Mbak Beka butuh ART. Jadi saya mau ngelamar kerja kalau Mbak Beka bersedia. Emang kenapa udah gak kerja sama Dewa lagi? Gimana ya Mbak? Mas Dewa tuh berubah Mbak. Sejak dia nikah sama Kirana. Jadi gampang marah-marah, emosian. Kirananya juga suka nyindir-nyindir saya. Setiap saya ngerjain apa salah terus. Ya gitu deh Mbak. Bisa gue manfaatin nih. Ya udah kalau gitu Mbak Wati bisa kerja kapan? Secepatnya bisa? Bisa Mbak, bisa. Mbak maaf. Kebetulan kan anak saya tinggal sendirian karena bapaknya meninggal. Saya boleh bawa anak saya ya Mbak? Hah? Aduh, gimana tuh ya Mbak? Gini Mbak, Mbak Beka nggak usah khawatir, anggap aja Mbak Beka itu punya 2 ART, tapi bayarnya 1. Saya janji anak saya nggak akan ngerepotin kok Mbak. Anak saya bakal bantu-bantuin saya juga. Ya udah kalau gitu mungkin bisa dicoba dulu kali ya. Iya, boleh. Makasih ya Mbak. Mas, Yes.
Aku langsung ke kamar ya. Ntar lu. Aku punya surprise buat kamu. Surprise? Apa? Ya nggak surprise dong kalau misalnya kamu nggak tutup mata kamu dulu. Iya juga. Tutup dulu matanya. Tapi nggak iseng kan? Enggak beneran. Ayo dong, kayak tutup matanya. Oke. Ini berapa? 10. Gak mungkin. Ya udah ingat ya, janji ya, nggak boleh buka mata dulu ya. Iya. Oke, ya udah. Yuk, sini. Pelan-pelan. Mas. Enggak gitu, sayang. Takut kejedot. Enggak mungkin. Oke, tunggu sebentar. Tahan. Ingat ya, jangan buka mata dulu. Nih. Aku hitung sampai 3, baru buka matanya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Gimana? Suka? Suka banget. Aku minta maaf ya. Semenjak kita nikah, kita nggak punya foto bareng. Ya dari awal pernikahan memang seperti itu, tapi sekarang kan semuanya udah berbeda. Tapi paling nggak sekarang ya kita udah punya satu. Makasih ya Mas. Aku terharu. Bahagia banget. Sama-sama. Sayang. Terus nanti dipajang di mana? Kamu mau dipajang di mana? Taruh mana ya? Di mana aja deh, yang penting ada di rumah ini. Oke, ya udah. Kamu katanya mau ke kamar. Iya mau mandi lah, bersih-bersih. Sama, aku juga mau mandi. Oh, tapi kayaknya aku duluan deh. Kayak bisa bareng deh. Enggak deh kayaknya. Permisi Mbak. Oh iya, masuk aja. Sini. Nah Beka, udah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya. Nanti pokoknya aku minta rumah semuanya harus bersih sama beres ya. Beres Mbak, siap, aman. By the way, tega juga ya si Kirana itu. Ngebiarin Dewa ngusir kalian. Biasalah Mbak, belagu. Mentang-mentang sekarang itu dia udah jadi istrinya orang kaya. Jadi orang kaya baru gitu. Jadi lupa dia sama keluarga. Ya udah kalau gitu aku tunjukin kamar kalian di mana ya. Yuk, ikut. Kok buku tabungan Bu Sri nggak ada ya? Apa keselip kali ya? Kirana. Kirana. Kok bengong? Oh, enggak apa-apa Mas. Kirana, gini. Mulai dari kantor tadi, aku ngeliat kamu itu kayak kamu lagi mikirin sesuatu dan aku nggak tahu. Dan ini firasat aku sebagai suami. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku nggak tahu. Entah kamu nyembunyiin sesuatu atau kamu mikirin sesuatu. Kenapa? Ada apa? Ayolah cerita sama aku. Aku tadi bengong karena kepikiran buku tabungan aku. Aku nyari nggak ada.
aku lupa naruhnya. Yakin cuman itu? Iya Mas. Kirana. Sayang, hey. Iya Mas. Aku seneng banget deh. Di rumah ini sekarang cuman kita berdua. Nggak ada bude kamu, nggak ada Winda. Cuma ada kamu dan aku. Loh emangnya kenapa kalau kita cuma berduaan doang? Emang harus dideskripsikan banget, harus dijelasin banget gitu. Ih. Apaan sih Mas? Apaan sih? Mas ih. Apa sih? Cuman megang dagu istriku dong, emang nggak boleh? Nggak, udah. Aku mau bikinin kamu teh. Tunggu ya. Dulu. Apa? Tadi di kantor itu ada yang janji sama aku. Katanya aku boleh meluk yang lama banget. Aku nyesel janji kayak gitu. Oh ya? Kamu nyesel? Baik kalau kamu nyesel. Sini kamu sekarang. Wah, ini kamar gede banget. Ini kamar buat kita, Mbak. Iya. Mbak Beka, makasih ya udah ngizinin saya sama ibu saya tinggal di sini. Enggak apa-apa, biar saya aja yang beresin. Mbak Beka nggak usah Ih, songong banget sih. Orang belum selesai ngomong, udah cabut. Dasar mentang-mentang orang kaya, songong. Dia itu cantik, tinggi, duitnya banyak, songong pantes. Kalau kamu nggak pantes. Ibu kok belain dia sih, Bu? Kenyataan. Lagi pula ya, kamu udah jalan keliling dari pagi, bisa-bisanya tas nggak ditutup. Udah mau ke toilet. Toiletnya mana ya? Nggak mau ngasih tahu. Emang kamu tahu? Enggak sih. Bukan kayaknya. Kebelet kan, Bu? Ih, selin banget sih, Ibu. Udah tahu muka gue mirip sama dia ngikut. Kalau dia bilang gue nggak pantas ya dia juga dong. Mary kok nggak ditutup sih pintunya? Siapa ya? Mas? Kamu ngapain di luar, Mas? Kamu siapa? Kenapa? Enggak. Ya ini aku Angga, Kirana. Kirana, aku datang ke sini untuk perjuangin kita sampai nafas terakhir, oke? Angga, kamu ngapain di sini? Kamu pergi dari sini. Pergi. Tapi aku masih cinta sama kamu, Kirana. Cinta kita udah berakhir. Itu cuma masa lalu. Jadi kamu pergi dari sini. Loh kenapa? Kenapa kamu harus usir aku pergi? Karena kamu udah punya suami, kamu udah nikah. Aku nggak peduli, Kirana. Aku nggak peduli walaupun kamu udah nikah, walaupun kamu udah bersuami. Jadi tolong pegang tangan aku ya. Enggak. Kamu dulu ninggalin aku gitu aja, enggak? Terus sekarang kamu tiba-tiba datang, kamu minta aku kembali lagi sama kamu, enggak? Itu enggak akan terjadi karena aku udah bersuami. Jadi mendingan kamu pergi dari sini. Iya makanya aku minta maaf, Kirana.
Ya aku tahu aku salah, aku bodoh udah ninggalin kamu dulu. Tapi sekarang aku udah sadar. Aku sadar kalau kamu itu yang terbaik. Jadi please ya, aku yakin banget kita tuh bisa ngulang semua dari awal. Enggak. Mau pergi dari sini. Kirana, tunggu. Aku gak akan pernah biarin kamu pergi. Karena aku gak akan ngelepasin apa yang udah menjadi milik aku dan kamu. Kamu adalah milik aku sekarang dan selamanya. Kan pernah lepasin. Enggak, lepas. Enggak, Kirana. Kirana. Dewa! Lepas! Andi, lepas! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cuma mimpi. Ya Allah. Aku gak akan pernah bisa hidup tanpa Mas Dewa. Angga adalah masa lalu aku yang udah aku kubur sedalam-dalamnya. Dulu memang aku pernah cinta sama Angga. Tapi cintaku sekarang hanya untuk Mas Dewa, suamiku. Kayaknya ada yang serius gitu sih. Iya, jadi tadi gue di rumah sakit ketemu sama Angga. Dan dia nanyain lo, Nal. Ini anak ya, bukannya ngepel udah disapuin malah main handphone. Ya, ini nyari lowongan kerja kok, Bu. Lagian istirahat dikit kayak capek tahu, rumahnya gede. Gitu aja capek. Nyari lowongan kerjanya ntar kalau udah habis ngepel. Kalau Mbak Beka lihat terus dia marah, kita diusir. Kamu mau? Kamu mau keliling-keliling panas-panasan cari kerjaan? Mau? Udah lanjutin ngepel. Ibu mau nyapu sebelah sana. Cepetan. Habis itu ngepel lagi. Cepetan. Ih bener-bener nih anak ya. Bu. Cepet. Ya, dia nantangin. Buruan gak? Ibu. Buruan gak? Sampai kamu taruh nih ya, tidur di luar kamu. Buruan. Ini kayak ibu bosnya. Nasib. Kan jadi orang kaya,
malah jadi pembantu orang kaya. Kirana nelpon. Tumben. Nyesel kali ini dia ngusir gue. Halo? Yana, kenapa? Win. Aku mau nanya. Kamu waktu di kamar Bu Melinda, kamu lihat ada buku tabungan nggak? Waduh, si Kirana nyadar lagi buku tabungannya hilang. Gawat nih. Buku tabungan? Iya, kamu lihat nggak? Kayaknya enggak ya. Ya kan gue di sana cuma beberapa hari doang ya. Jadi nggak ada tuh, nggak lihat. Soalnya buku tabungan aku hilang, Win. Dan sebelumnya tuh ada, aku taruh di laci. Pas aku cari nggak ada. Ya takutnya kamu atau Bude tuh sempat mindahin buku tabungan aku itu, tapi nggak bilang dulu sama aku. Loh, lo nuduh gue sama ibu ngambil buku tabungan? Aduh Kirana, buat apa juga gue ngambil buku tabungan? Kayak bisa diduitin aja. Win, aku nggak nuduh ya, aku cuma nanya aja. Ya kan kalian tinggal di kamar aku sebelumnya. Ya lo nya aja kalian teledor, kenapa malah nyalain gue sih? Ya udah, nggak usah marah-marah juga, Win. Kalau kamu emang nggak lihat ya nggak apa-apa kok. Maaf kalau misalnya emang aku bikin tersinggung. Iya, ya udah nggak apa-apa. Gimana kabar kamu sama Bude? Peduli apa lo sama kita? Ngapain sih nanya-nanya? Lo tuh udah ngusir kita kayak sampah, tau gak sih, dari rumah lo? Udah deh, gak usah basa-basi busuk. Kok gitu sih, Win, ngomongnya? Mas Dewa itu ngusir kalian juga bukan tanpa sebab loh. Kalian itu terbukti mencuri. Ya iya, tapi kan lo gak ngebelain kita sama sekali. Gimana aku mau ngebelain? Orang buktinya ada kok. Aduh, udah deh. Ngomong sama lo tuh gak ada gunanya. Silakan Bu. Thank you. Saya permisi dulu. Good morning Mbak Regina. Morning. Ini tagihan-tagihan yang udah saya urus, semuanya udah beres, aman. Kenapa kamu cerita ke BK soal saya dan Mas Ivan? Maaf ya Mbak Regina, saya pikir Dek BK itu udah tahu, jadi makanya saya cerita. Please lah, ini udah kesekian kalinya kamu nggak bisa menjaga kata-kata kamu. Next time, saya nggak mau kamu cerita apapun ke siapapun. Ngerti kamu? Iya siap Mbak, saya ngerti. Sekali lagi maaf ya Mbak Regina. Aduh, kayak mana ini? Aku malah udah cerita lagi soal Angelin ke Dek BK. Dek BK ini pun bohong ya. Katanya Mbak Regina yang cerita ke dia. Aduh, kayak mana ini? Aduh, Lala. Mulut kau ini ya kenapa nggak bisa direm sih? Alamak. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya Mbak. Udah itu aja pesanannya. Jadi berapa? Jadi 150 aja, Mas. Oke, bisa cash nggak? Bisa. Beli kopi buat Mas Dewa.
Enggak. Kirana? Kamu apa kabar, Kirana? Baik. Kirana tunggu. Kasih aku waktu ya buat jelasin semua. Aku mau jelasin soal. Maaf, saya nggak ada waktu. Tapi Kirana tunggu. Aku bisa jelasin semua apa yang... Enggak, udah. Nggak perlu lagi ngebahas masa lalu. Saya udah nikah sekarang. Jadi tolong, gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Permisi. Oke, Kirana. Tunggu. Kasih aku waktu Udah cukup. Udah gak perlu lagi ada yang dibahas. Saya juga udah gak peduli. Kirana, tunggu, Kirana. Mas, pelan-pelan dong kalau jalan. Maaf. Sorry ya. Sekali lagi maaf. Kirana! Ya ampun, ngapain ngikutin sih? Pak, lebih cepet lagi ya. Baik, Mbak. Aku minta maaf banget, tapi aku nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Kita udah tunangan loh. Pernikahan kita juga di depan mata. Maaf, Kirana. Tapi aku beneran serius kali ini. Aku gak mau ketemu sama kamu, Angga. Aku gak mau kamu ngerusak hidup aku lagi. Aku gak mau semua kenangan buruk itu kembali lagi, enggak. Lebih ngebut lagi, Pak. Baik, Mbak. Pak, di depan belok aja, biar mobil belakang nggak ngikutin. Baik, Mbak. Ya Allah, untung aja. Mana sih kamu, Kirana? Halo sis, lo di mana? Gue kesana ya. Ada yang perlu gue bicarain. Yaudah, gue kesana sekarang. Ya, tunggu ya. Pak, di depan muter balik aja. Nanti kita ke Jalan Orion ya. Baik, Mbak. Nih, lo minum dulu ya. Udah, sekarang lo ceritain sama gue, kenapa? Gue ketemu lagi sama dia, sis. Setelah bertahun-tahun gue udah coba ngelupain dia, gue udah lupa, terus kenapa sekarang dia tiba-tiba muncul lagi ke hidup gue? Bentar, ini lo ngomongin siapa sih sebenarnya? Angga. Angga? Kok bisa? Dia nyamperin lo, dia datang ke rumah Mas Dewa. Nggak mungkin kan?
Tadi gue ketemu di kafe. Terus sekarang Mas Dewa udah tahu belum soal Angga? Mas Dewa belum tahu apapun soal Angga. Gue nggak mau ngasih tahu dia. Gue nggak mau Mas Dewa tahu. Gue malu sis. Saya udah nikah sekarang. Jadi tolong, gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kirana, kenapa kamu harus kabur seperti itu? Apa aku terlalu hina di mata kamu sampai kamu gak mau ketemu sama aku lagi? Hah? Kalau kamu tahu, nah, aku gak mau pisah sama sekali dengan kamu. Dan semua itu bukan kemauan aku, Kirana. Kamu putuskan hubungan kamu dengan perempuan itu. Enggak, Pak. Aku sama sekali nggak mau. Aku cinta sama dia. Dan asal Papa tahu, aku udah minta dia untuk jadi istri aku. Bisa-bisanya kamu lakukan hal itu tanpa bicara dulu dengan Papa. Ya karena aku udah besar, Pak. Aku bukan anak kecil yang harus selalu ikut apa mau Papa. I don't care. Kamu itu masih anak Papa. Papa tidak suka kalau kamu menikah dengan perempuan yang tidak jelas usul-usulnya. Tapi, Pak, kamu tinggalkan dia nggak? Aku nggak mau. Gini loh, Pak. Kirana itu tidak seperti apa yang Papa pikirkan. Kirana itu perempuan baik. Dan Papa sama sekali nggak boleh ngejudge orang hanya berdasarkan status sosialnya, Pak. Kamu tahu kan siapa Papa? Papa bisa berbuat kejam, Angga. Maksud Papa? Kalau kamu masih memaksa dan ingin hidup menikah dengan perempuan itu, Papa akan buat perempuan itu hidup menderita. Paham kamu? Papa tidak pernah main-main, Angga. Hari ini juga, Papa akan buktikan omongan Papa. Pak, ya, oke. Pak, jangan, Pak. Aku mohon banget sama Papa. Oke, aku akan turutin semua kemauan Papa. Aku akan tinggalin Kirana. Tapi Papa janji sama aku, please. Janji sama Angga. Tolong jangan sakitin Kirana. Good. Putuskan hubungan kalian. Hari ini juga kamu harus berangkat ke Amerika. Pak. Aku minta maaf banget, tapi aku nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Kita udah tunangan loh. Pernikahan kita juga di depan mata. Maaf, Kirana. Tapi aku beneran serius kali ini. Seandainya saja kamu memberikan semua kesempatan untuk ngejelasin semuanya, Kirana. Kamu harus tahu apa yang terjadi dulu itu bukan kemauan aku sama sekali. Aku cuma berusaha untuk melindungi kamu. Dan sekarang Papa udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi yang bisa ngalangin cinta kita. Ya, halo. Oh, oke. Ini saya akan ke kantor sekarang. Ya, terima kasih. Angga tuh pengen ngejelasin yang terjadi di masa lalu, tapi buat apa? Ya udah berlalu kan. Tapi dia maksa banget untuk ngejelasin itu, gue nggak mau denger. Tapi Angga sekarang udah tahu belum kalau lu udah nikah? Udah sih, gue udah ngasih tahu, gue udah punya suami. Tapi tetap aja dia nggak ngedengerin gue. Dia tetap mau ngejelasin. Emang bener-bener banget ya tuh manusia.
Dia yang jelas-jelas udah ninggalin lo, terus dia pergi ke Amerika, nggak ada kabar bertahun-tahun. Dan sekarang dia nongol lagi gitu. Maksudnya apaan coba? Aduh, nah menurut gue kayaknya lo harus bilang aja deh soal Angga ke Mas Dewa. Tapi kan waktu itu kata lo... Iya emang waktu itu gue bilang sama lo gak usah cerita sama Mas Dewa. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue dengar cerita lo, lebih baik lo ceritain deh sama Mas Dewa apa yang terjadi antara lo sama Angga. Karena agak serem banget sih kalau misalnya dia tiba-tiba nyamperin lo atau lo ketemu sama Angga pas lagi ada Mas Dewa. Iya maksud gue biar Mas Dewa denger langsung dari lo sih, Nak. Iya lo benar. Ya gue... Ya mungkin gue harus cari waktu. Waktu yang tepat untuk ngomongin soal ini sama Mas Dewa. Iya. Kirana, gue harus kerja kan gue shift siang hari ini. Jadi gue ganti baju dulu ya. Yaudah gue juga mau pulang kok. Ya udah nanti keluarnya bareng ya. Gue ganti baju bentar. Gimana menurut lu? Ini buat gue. Aduh, gimana ya? Biasa aja, gue gak suka. Enggak, gue bercanda. Gini, ternyata selera lo oke juga ya, bagus ya. Gue yakin Siska tuh pasti suka. Sukses ya. Bener nggak? Cuman gini, gue gimana ya? Lo yakin dengan keputusan lo itu? Mau ngelamar Siska? Yakin lah. Walaupun kita pacaran baru bentar, ya kan? Yakinnya ini udah besar. Yakin pokoknya. Enggak, ini bukan ngomongin masalah yakin. Cuman gini, Siska yang mau gak sama lo? Kalau lo ditolak gimana? Terus dia gak mau, lo udah effort banget, lo udah beli cincin. Terus lo ditolak, nah cincinnya buat siapa? Masa lo jual lagi? Kan gak mungkin. Ayo, gimana? Emang, menurut lu dia gak mau gitu sama gue? Gak bakal terima gitu? Ya mana gue tahu, gue bukan bapaknya. Gimana dong? Dan gitulah. Kaku banget sih lo. Enggak. Gini, gue yakin lo percaya sama gue. Ya, gini. Keputusan yang lo ambil, ya, untuk ngelamar Siska, itu keputusan terbaik yang pernah lo ambil dalam hidup lo. Dan gue bangga, gue salut sama lo. Jadi, sekali lagi selamat. Thank you, bro. Selamat ya. Nah. Jadi gue tinggal dulu. Bentar, mau kemana? Ya meeting lah, kerja. Mau ngapain lagi, bro? Makasih banget ya, Sis. Udah dengerin curhatan gue. Sama-sama, Kirana. Lagian kan gunanya sahabat itu ya untuk ngedengerin cerita sampah kita nggak sih? Iya lagi. Terus lo gimana sama Mas Niko? Baik-baik aja? Gue baik-baik aja sih, cuman kayak gue ngerasa sikap dia itu kayak agak berbeda sih sama gue. Beda gimana? Iya agak aneh aja gitu loh Kirana, cuman gue nggak tahu kenapa. Iya anehnya tuh kayak gimana? Gue nggak ngerti. Soalnya setiap gue ngeliat lo berdua sih baik-baik aja kelihatannya. Iya emang iya baik-baik aja sebenarnya, cuman aduh gue susah banget lagi ngejelasinnya gimana. Ya intinya kayak gue ngerasa dia lagi kayak nyembunyiin sesuatu sih dari gue, tapi gue nggak tahu apaan. Ini taksi gue deh kayaknya. Ya kan? Taksi online gue. Yaudah, gini aja. Nanti di rumah gue tanyain Mas Dewa. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang Mas Niko. Oke? Makasih banyak ya Kirana. Ya udah deh, lo hati-hati ya. Yaudah, lu nya juga sabar-sabar sama Mas Niko ya. Tenang aja, jodoh nggak kemana. Yaudah, udah hati-hati ya. Makasih ya, Sis. Sama-sama. Bye. Permisi Tante. Permisi. Permisi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
Ya ini saya lagi jalan sekarang. Dan sekarang kamu suruh untuk kliennya tunggu saya, oke? Sebentar lagi saya sampai. Alhamdulillah, akhirnya bisa beli obat buat ibu. Juga David. Apa? Udah. Diam. Astagfirullahaladzim. Cuma segini doang. Cuma segini doang. Keluarin kata. Jangan. Udah diem. Hah, ternyata masih banyak. Kalau emak lo sakit ya, lo kerokin aja. Ntar juga sembuh. Ya ampun. Beli obat itu mahal. Ngerti gak lo? Gue bilang gampar juga lo. Lo nggak malu? Badan gede begini, tapi beraninya sama anak kecil, ha? Siapa lo? Lo nggak usah ikut campur urusan gue. Ya suka-suka gue lah, mau ikut campur, mau enggak. Tapi tangan gue jadi gatel nih. Ngelihat orang dewasa, badan gede kayak gini, tapi berani sama anak kecil. Lo belum tahu siapa gue. Say lo. Nggak dikeroyok.